Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah software yang bernama Prezi untuk dijadikan sebagai media pembelajaran fisika dengan materi elastisitas kelas 10. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Untuk kami sendiri yaitu dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Gita Hidayat selaku moderator, yang kedua ada rekan saya Muhammad Irfan Wahyudi, dan yang ketiga ada Rizky Rohimah Lubis. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah media pembelajaran yang bernama Prezi, seperti yang dapat ibu dan teman-teman lihat melalui slide yang kami pilih untuk dijadikan sebagai media pembelajaran dalam materi yang berjudul elastisitas untuk kelas 10. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa tujuan dan analisis KD dari materi ini. Yang pertama yaitu kami ada di sini ada kompetensi dasar, yaitu dari KD 3.6 menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan pembelajarannya yang terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama mampu menyimpulkan konsep-konsep pada elastisitas, yang kedua mampu menginterpretasikan hubungan antara tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Yang ketiga, mampu mempresentasikan materi elastisitas, dan yang keempat, mampu menunjukkan sikap kritis, kreatif, gemar membaca, kolaborasi, jujur dan bertanggung jawab dalam menerapkan konsep elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan kompetensi dasar tersebut dan tujuan pembelajarannya, untuk lebih lanjut mengenai materi elastisitas ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizky Rohimah. Kepada Rohimah dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara kita, Gita. Nah, selanjutnya yaitu ada materi. Nah, untuk penggunaan Prezi ini dapat digunakan oleh siswa jika setelah kami memberikan link Prezi yang telah kami buat ini, maka akan kami berikan kepada siswa. Nah, setelah link itu kami berikan, maka siswa akan mengklik link tersebut sehingga muncul media pembelajaran kami tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi elastisitas di sini yang kami buat. Nah, untuk yang pertama yaitu inilah tampilan gambaran dari media pembelajaran yang kami buat tersebut. Nah, selanjutnya kita menuju ke elastisitas. Jadi, di bagian elastisitas ini, murid-murid diberikan pertanyaan, yaitu mengenai manakah yang termasuk benda elastis. Nah, di sini murid-murid menebak mana di situ yang termasuk dari 3 benda tersebut, mana yang termasuk benda elastisitas. Nah, untuk next ke berikutnya itu kita bisa mengklik tanda panah yang ada di bawah ini. Nah, setelah itu, setelah murid-murid menjawab yang mana benda elastisitas, maka setelah itu ada penjelasan mengenai apa itu elastisitas, yang dimana dijelaskan bahwa elastisitas itu adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Nah, dari gambar yang tadi yang pertama tersebut itu yang pertama diperlihatkan kepada murid itu, terlihat bahwa dari gambar yang ada 3 gambar itu, yang termasuk benda elastis itu adalah benda yang nomor 1 dan juga nomor 3. Nah, setelah itu ketika kita next ke berikutnya itu ada tampilan video. Nah, siswa bisa mengklik video tersebut.
Nah, itu adalah salah satu contoh dari benda elastis. Selanjutnya. Nah, ini juga merupakan salah satu benda elastis. Kemudian berikutnya untuk video yang ketiga. Nah, ini juga merupakan salah satu benda elastis yang dimana dia bisa kembali ke bentuk semula. Ini adalah gambaran contoh dari benda elastis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun slide berikutnya yaitu mengenai penjelasan tentang tegangan. Nah, di penjelasan tegangan ini kita lihat tampilannya ada berupa video dan juga ada berupa kotak yang berisi tegangan. Nah, untuk tampilan yang pertama yaitu tampilan video, yaitu video awal mengenai gambaran tentang bagaimana sih tegangan tersebut. Nah, siswa dapat mengklik tanda yang ada di bawah ini untuk next ke halaman berikutnya. Kemudian siswa dapat lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian penjelasan mengenai apa sih yang dimaksud dengan tegangan. Yang dimana tegangan di sini itu didefinisikan sebagai gaya persatuan luas penampang benda. Yang dimana rumusnya yaitu tegangan sama dengan F per A. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai regangan. Seperti slide sebelumnya itu, yang pertama itu di situ ada tampilan video. Video ini sebagai gambaran awal mengenai materi tersebut. Setelah itu nanti akan menuju penjelasan mengenai regangan, kemudian akan menuju ke contoh soal. Jadi kita pertama yaitu menonton video mengenai gambaran materi tersebut. Nah, untuk tampilan berikutnya yaitu penjelasan mengenai regangan, yang dimana regangan itu didefinisikan sebagai perbandingan antara penambahan panjang benda terhadap panjang mula-mula, yaitu E sama dengan delta L per L awal. Nah, untuk tampilan berikutnya yaitu mengenai contoh soal. Contoh soal ini berhubungan dengan materi regangan, yang dimana siswa dituntut untuk memahami contoh soal tersebut supaya lebih paham tentang materi regangan tersebut. Nah, untuk selanjutnya siswa bisa next ke kotak berikutnya, yang dimana yaitu ada penjelasan mengenai modulus Young. Nah, di penjelasan mengenai modulus Young ini ada 3 bagian lagi. Yang pertama yaitu ada berupa video sebagai gambaran awal mengenai materi tersebut. Yang kedua ada penjelasan mengenai modulus Young, dan yang ketiga ada contoh soalnya. Nah, untuk slide pertama yaitu ada berupa video. Siswa bisa mengklik tanda yang ada di bawah ini, yaitu tanda next yang ada di bawah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai apa sih yang dimaksud dengan modulus Young, yaitu adalah nilai perbandingan antara tegangan yang diberikan terhadap benda dengan regangan yang terjadi pada benda tersebut. Yang rumusnya juga sudah ditampilkan. Nah, untuk slide berikutnya yaitu ada contoh soal. Contoh soal ini juga
berkenaan dengan modulus Young, yang dimana siswa dituntut untuk memahami bagaimana cara penyelesaian contoh soal tersebut sehingga siswa dapat lebih paham tentang materi regangan tersebut dan juga modulus Young. Nah, selanjutnya yaitu mengenai batas elastisitas. Di batas elastisitas ini ada berupa penjelasan mengenai batas elastisitas, kemudian setelah penjelasan ada berupa video. Nah, batas elastisitas ini menjelaskan bahwa sifat elastisitas benda mempunyai batas pada nilai gaya tertentu. Jika gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastisitas, benda akan kembali ke bentuk semulanya. Tetapi, jika gaya yang diberikan lebih besar daripada batas elastisitas benda, maka benda tidak akan dapat kembali ke tempat semulanya. Nah, setelah itu siswa dapat mengklik tombol yang ada di bawah ini untuk menuju ke video berikutnya. Nah, video ini juga sudah ditampilkan pada slide pertama tadi. Ini itu merupakan salah satu benda elastisitas yang dapat kembali ke bentuk semulanya. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Rohimah yang telah menjelaskan materi tentang elastisitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan mengenai kuis dari materi elastisitas ini. Kepada Irfan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin kita lanjutkan saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kuis. Nah, kuis di sini tujuannya itu adalah mengukur pemahaman siswa dari pemaparan materi yang telah diberikan berupa teori, video, serta penambahan contoh. Nah, langsung mungkin saja kita masuk ke menu kuis dengan mengklik menu kuisnya. Nah, di sini terdapat kuis. Nah, tujuan kuis tadi sesuai mana yang saya sampaikan, mengukur kemampuan siswa. Nah, di sini didapatkan sebuah soal. Nah, soal di sini berbunyi tentang sebuah truk derek menarik sebuah mobil menggunakan kawat baja yang panjangnya 8 meter, deretnya 0,7 cm dan modulus Young-nya 2 kali 10 pangkat 10 Newton per meter. Ketika mobil mulai bergerak, tegangan tali kabel tersebut menjadi 1000 Newton. Nah, di situ ditentukan panjang regangan. Andaikan menggunakan kawat dengan diameter 1/2 kali semula, berapa kali lipatkah tegangannya dibandingkan dengan yang semula? Nah, dari sini sudah dijelaskan kan semua materi-materi yang sudah berhubungan. Ada tadi dijelaskan tentang regangan dan juga dijelaskan tentang bagaimana persamaan-persamaannya dan contoh-contohnya. Nah, di bagian kuis ini nanti siswa dituntut untuk menjawab melalui kertas. Sedangkan di sini untuk soalnya itu ditampilkan melalui aplikasi Prezi. Dan jawaban tersebut nanti dikumpulkan di kuis kepada guru, dan guru akan menilai bagaimana jawaban dari peserta tersebut. Nah, jika jawabannya benar, maka pencapaian pembelajaran pun sudah tercapai. Akan tetapi jika masih banyak siswa yang masih bingung akan jawaban kuis tersebut, maka pembelajaran akan diulangi lagi dengan menggunakan Prezi yang telah dibuat medianya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah penutupan. Nah, bagian penutupan ini berisi terima kasih kepada Ibu dosen selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran fisika, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam pembuatan media ini. Nah, di bagian penutup ini terdapat suatu ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran fisika dan ucapan terima kasih kepada teman-teman. Nah, jika diterapkan kepada sekolah, itu mungkin kita bisa ucapkan kepada siswa dan memberikan suatu kata-kata semangat agar selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan menggunakan aplikasi Prezi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Irfan. Nah, dari tampilan kelompok kami tadi, inti yang dapat kita ambil dari sini mengapa kami memilih media Prezi sebagai media pembelajaran fisika untuk materi ini, yaitu karena menurut kami materi elastisitas ini memiliki kajian yang lebih banyak mengarah pada teori, sehingga software ini lebih cocok untuk dijadikan sebagai aplikasi dalam media pembelajaran fisika. Sebagaimana yang kita ketahui, yang telah dilihat juga dalam presentasi kami, media ini menggunakan slide-slide yang dapat beranimasi seperti dalam mengenalkan anggota kelompok kami, analisis KD, materi maupun kuis hingga pun penutupan, itu menggunakan animasi yang dapat membantu perubahan dalam pola belajar untuk siswa nantinya, sehingga tidak muncul kebosanan atau cara belajar yang monoton bagi siswa tersebut dalam memahami materi elastisitas ini, terutama untuk siswa kelas 10. Baiklah, mungkin sekian tampilan dari kelompok kami, kelompok 2. Atas perhatiannya dari Ibu dan teman-teman kami ucapkan terima kasih. Saya selaku moderator, jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahannya, untuk link dari media Prezi kami ini akan kami berikan di link dalam bentuk PDF ataupun Word nanti, sehingga teman-teman dan juga Ibu bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, di dalam aplikasi tersebut tidak ada yang bisa mengubah kecuali yang mempunyai akun dan yang membuat Prezi tersebut. Jadi Prezi kami itu memang tidak bisa diubah kecuali orang yang mempunyai yang membuat Prezi tersebut.